Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope all of you are fine. Welcome to IT Nahmus channel. Welcome to English class. Selamat datang di channel IT Nahmus. Selamat datang di mata pelajaran bahasa Inggris. Today we are going to learn about expression of ability and inability. Hari ini kita akan mempelajari ungkapan tentang ability dan inability. But before we start our activity, let's pray together by saying basmalah. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everyone. Let's open our book on page 13 and 14. Mari kita buka bukunya di halaman 13 dan 14 LKS. You can find the material ability and inability. And today's material, we will learn about three main material. Hari ini kita akan mempelajari 3 materi pokok, ya. Di sini diperlihatkan ada 5 materi, namun sebenarnya ini ada 3 materi saja. Number 1, expression of ability. Kemudian number 2, expression of inability. Nah, ability dengan inability itu bedanya. Kalau ability itu mampu, kita mampu melakukan sesuatu. Kalau inability itu kita tidak mampu. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari cara mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Inggris. Kalau kita mampu itu ungkapannya seperti apa, kalau tidak mampu ungkapannya seperti apa. Itu. And then number 3, asking for ability. Asking for someone's ability. Menanyakan apakah seseorang itu mampu melakukan sesuatu atau tidak. Cara menanyakannya seperti apa, ungkapan yang digunakan seperti apa, ini kita pelajari di poin ketiga. And then number 4, showing ability. Ketika ada orang menanyakan kita mampu atau tidak, kemudian kita menjawab mampu, kita pakai yang number 4 ini, showing ability. Nanti ungkapannya sama dengan expression of ability nomor 1. Jadi 4 sama dengan nomor 1. Kemudian ketika kita ditanya oleh seseorang kita mampu atau tidak dan jawabannya tidak mampu, kita pakai yang showing inability. Ungkapannya ada di expression of inability. Jadi itu 5, namun yang utama itu ada 3 materi. Next, kita lanjutkan ke materinya. Number 1, expressing ability. Expressing ability, kita mulai dari definition-nya. Expressing ability is being able to perform, being able to do, being able to achieve. Jadi, expressing ability atau ungkapan yang menunjukkan bahwa kita mampu itu artinya adalah kita mampu melakukan sesuatu, kita mampu meraih sesuatu. Dan ungkapannya biasa dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan kata can atau could atau be able to. Ada 3 cara kalau kita ingin mengungkapkan ability. And the first way to express ability is using can. Cara pertama yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan bahwa kita mampu adalah menggunakan kata can. Nah, di sini ada present. Can itu digunakan jika kalimatnya adalah bentuknya present. Artinya, saat ini bisa kita lakukan. Jadi sesuatu yang saat ini bisa kita lakukan. Contohnya, I can run fast. Saya bisa lari dengan cepat. Saat ini saya bisa lari dengan cepat. Ya. Kemungkinan dulu ketika waktu kecil kita belum bisa lari dengan cepat. Kemungkinan yang akan datang di masa yang akan datang ketika kita sudah tua, itu kita akan kesulitan untuk
berlari dengan cepat. Makanya di sini I can run fast. Saya bisa lari dengan cepat. Menunjukkan saat ini saya bisa lari dengan cepat. Kemudian yang kedua di situ ada he can play football. Dia bisa bermain sepak bola. Jadi saat ini dia bisa bermain sepak bola. Dulu pada waktu kecil kemungkinan dia belum bisa. Kemudian yang akan datang kemungkinan dia tidak bisa. Kemudian number 3 di situ ada boy can speak English. Boy bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Sekarang ya. Boy sekarang bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Dulu tidak bisa, sekarang bisa. Kemudian cara kedua adalah menggunakan could. Can, could, be able to. Ini artinya sama, bisa atau mampu. Cuma bedanya ada di penggunaannya. Kalau could ini keterangannya past. Past itu artinya masa lampau. Artinya dulu bisa dilakukan, namun sekarang tidak bisa. Contoh di sini ada I could run fast. Saya dulunya bisa berlari dengan cepat. Saya dulunya bisa berlari dengan cepat. Kemudian he could play football. Dia dulunya bisa bermain sepak bola. Kemudian boy could speak English. Boy dulunya bisa berbahasa Inggris, bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemungkinan sekarang tidak bisa. Jadi could itu menunjukkan dulu, dulunya. Could artinya itu dulunya. Kalau can ini artinya sekarang atau saat ini. Itu bedanya. Kemudian yang ketiga di sini ada be able to. Nah, be able to itu bisa digunakan untuk semua waktu. Bisa present, bisa past. Ini past ya, bukan fast ya, past. Kemudian di sini future. Nah, kita mulai dari yang present. Be able to itu bisa digunakan untuk kalimat present. Ketika to be yang dipakai adalah to be present. Am, is, atau are. Nah, ini keterangan penggunaannya. Am itu digunakan kalau subjeknya I. Is itu digunakan ketika subjeknya he, she, atau it. Atau jumlah subjeknya cuma ada satu. Kemudian are itu digunakan untuk subjek you, we, they. Atau subjeknya lebih dari satu. Contohnya di sini I'm able to run fast. Saya mampu, saya bisa berlari dengan cepat. Saat ini ya, saya sekarang bisa berlari dengan cepat. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, be able to bisa dipakai untuk keterangan waktu pas atau lampau. Syaratnya to be-nya memakai was atau were. Nah, was itu digunakan untuk subjek I, he, she, it. Atau jumlah orangnya atau jumlah subjeknya ada satu. Kemudian were digunakan untuk subjek yang lebih dari satu. Seperti you, we, they. Atau jumlahnya lebih dari satu orang. Contohnya di sini he was able to play football. Dia dulunya bisa bermain sepak bola. He di sini subjek he pakainya was. Makanya he was able to play football. Kemudian future. Future itu kita memakai tambahan will sebelum be able to. Jadi kita tambahi kata will di sebelum be able to. Rumusnya ini ya. Will kemudian ditambah be able to. Will ini digunakan untuk semua subjek. Jadi apapun subjeknya, setelah subjek ditambah will. Kemudian be able to. Contohnya seperti ini. Boy will be able to run fast. Boy
akan bisa berlari dengan cepat. Maksudnya gimana kok akan bisa berlari? Kemungkinan dia dulunya bisa berlari dengan cepat, kemudian ada masalah pada kakinya, cedera, sakit, kemudian dia berangsur pulih dan bisa berlari lagi dengan cepat. Ini will be able to run fast. Itu. Kemudian next, expressing inability, menunjukkan tidak mampu. Number one, kita tadi sudah membahas kalau materinya tentang mampu. Kemudian yang kedua ini tidak mampu. Bedanya mampu dengan tidak mampu adalah pada kata tidak, adalah pada kata not. Jadi definisinya, expressing inability is not being able to perform, atau not being able to do, atau not being able to achieve, artinya tidak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu, tidak mampu untuk meraih sesuatu. Nah, ungkapannya, kalau tadi diawali dari can, could, dan be able to, kita tinggal tambah not. Kalau tadi can, tidak bisa ditambah not, jadi cannot atau disingkat can't. Could ditambah not menjadi couldn't, could not. Kemudian be able to ditambah awalan not menjadi not to be able. Kita mulai dari yang pertama, can't atau cannot. Sama, can itu untuk present, cannot juga untuk present. Artinya sekarang tidak bisa dilakukan. Dulu bisa, sekarang tidak. Contohnya, I can't run fast. Saya sekarang tidak bisa berlari dengan cepat. Ya, dulu pada waktu muda bisa, tapi sekarang sudah tua tidak bisa. Kemudian he can't play football. Dia tidak bisa bermain sepak bola. Dulu bisa, tapi karena cedera, jadi tidak bisa main sepak bola lagi. Kemudian boy can't speak English. Boy tidak bisa berbicara dengan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Boy sekarang nggak bisa. Dulu mungkin bisa, tapi karena tidak sering dipakai atau jarang dipakai, makanya jadi lupa. Kemungkinan seperti itu. Kemudian yang kedua ada could. Could itu pas ya. Sini tambah not. Could not. Couldn't. Ini harusnya ditambah not. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Could not. Dulunya tidak bisa dilakukan. Kemungkinan sekarang bisa. I couldn't run fast. Dulunya saya tidak bisa berlari dengan cepat. He couldn't play football. Dia dulunya tidak bisa bermain sepak bola. Boy couldn't speak English. Boy dulunya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Tapi karena sekarang dia ikut English course, kursus bahasa Inggris, latihan terus, akhirnya bisa. Itu inability yang menggunakan can dan couldn't. Sekarang lanjut yang berikutnya. Di situ ada not to be able to. Not be able to. Artinya tidak bisa. Sama seperti be able to tadi, bisa digunakan untuk present, past, dan future. Not be able to juga penggunaannya sama. Tinggal ditambah kata not. Nah, to be-nya am, is, are. Sama. Am itu untuk I. Is itu untuk he, she, it atau tunggal. Are itu untuk you, we, they atau jamak, subjeknya lebih dari satu. Nah, tinggal setelah to be ditambah kata not. Ini. I'm not able to run fast. Saya tidak bisa berlari dengan cepat. Jadi setelah to be ditambah not. Untuk yang kedua, di situ ada past. Past itu sama seperti tadi, memakai was atau were. Was itu untuk subjek I, he, she, it, sama seperti tadi, jumlahnya 1. Were itu untuk you, we, they, sama seperti tadi, jumlahnya lebih dari 1.
Penggunaannya juga sama, setelah to be ditambah not. Contohnya seperti ini. He wasn't able to play football. Dia tidak bisa bermain sepak bola. Jadi setelah to be was, ini ditambah not. He was not able. He was not able to play football. Nah, kalau disingkat, was not itu menjadi wasn't. Future sama seperti tadi, pakai will, kemudian be able to, dan ditambahi not. Ini pemakaiannya tidak di setelah to be, tapi setelah will. Contohnya ini, boy won't be able to run fast. Won't ini adalah singkatan dari will not. Boy will not be able to run fast. Boy tidak bisa berlari dengan cepat. Itu. Jadi will not disingkat menjadi won't. Will not itu sebenarnya dalam penulisan formal dia tidak dipakai. Yang dipakai adalah won't. Jadi seperti ini contohnya. Boy won't be able to run fast. Next, kita lanjutkan ke asking for someone's ability. Menanyakan apakah seseorang itu mampu atau tidak dalam melaksanakan atau melakukan sesuatu. Nah, kita bisa menggunakan can, could, atau be able to. Sama seperti tadi. Ungkapannya, ini adalah ungkapan-ungkapan yang sering digunakan. Ya, can you, can he, can boy. Boy itu nama, jadi bisa disebutkan namanya. Kemudian kalau could you, could he, could she, could we. Nah, setelah could itu kita ikuti dengan subjek. Setelah can juga diikuti dengan subjek. Kemudian be able to. Are you able to bla bla bla? Apakah kamu mampu titik-titik? Is he able to? Apakah dia mampu? Were they able to? Was he able to? Will you be able to? Will she be able to? Ini be able to itu bisa digunakan untuk semua keterangan waktu. Bisa present, dua ini. Bisa past, dua ini. Bisa future, dua yang paling bawah. Itu penggunaan be able to. Untuk penggunaan di contoh, coba kita lihat ke materi berikutnya. Application. Di sini pemakaiannya dalam percakapan. Nah, expression itu identik dengan dialog. Ya. Expression, materi expression itu identik dengan adanya dialog seperti ini. Coba kita perhatikan ya, di situ ada 3 dialog. Yang satu menggunakan can, yang kedua menggunakan could, dan yang ketiga menggunakan be able to. Kita mulai dari dialog 1 yang menggunakan can. Nah, kalimat tanya yang diawali can itu biasanya berada di awal. Can you ride a bike? Apakah kamu bisa mengendarai sepeda? Kemudian dijawab, yes, I can ride a bike. Ya, saya bisa naik sepeda. Ditanya lagi, can you drive a car? Apakah kamu bisa menyupir mobil? Dijawab lagi, no, I can't do it. Saya tidak bisa. Nah, itu menggunakan can. Q ini artinya question. Jadi orang yang menanyakan. A ini answer. Orang yang menjawab. Kemudian dialog 2 di situ ada could you climb a tree? Apakah kamu mampu memanjat pohon? Kemudian dijawab,
I could climb a tree, but I couldn't climb a mountain. Saya bisa memanjat pohon, namun saya tidak bisa mendaki gunung. Nah, bedanya can dengan could apa? Nah, tadi sudah beberapa kali dikatakan. Can itu kalau kalimatnya present. Artinya waktunya waktu sekarang. Could itu kalimatnya past atau lampau. Artinya ini menanyakan dulu. Kemudian dialog 3 di sini ada be able to, mampu atau bisa. Question: Were you able to play football? Apakah kamu dulu bisa bermain sepak bola? Nah, di sini ada were. Awalan were ini menunjukkan lampau. Jadi pertanyaannya, apakah kamu dulunya bisa bermain sepak bola? Nah, kemudian dijawab, I was able to play football, but now I can't. Saya dulunya, ada was, saya dulunya bisa bermain sepak bola, but now I can't. Tapi sekarang saya tidak bisa. Cannot. Sekarang pakai can, ya. Kemudian contoh dialog be able to yang kedua, ini kalimatnya present. Are you able to speak English? Apakah kamu bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris? I can't. Saya nggak bisa. But I'm sure I will be able to do it. Tapi saya yakin saya akan bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Kemungkinan dia mempelajari bahasa Inggris atau ikut kursus bahasa Inggris. Makanya dia yakin bahwa dia akan bisa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Okay, that's the material. Itu materinya. And now for the exercise. Sekarang untuk latihannya. You can open your student worksheet atau LKS. Dibuka halaman 17. You can see the exercise on your book at page 17. Do competent test 2. Kerjakan uji kompetensi 2. Atau competent test 2 point A, Romawi A, number 4, 5, 11, 12, and 14. Nomor 4, nomor 5, nomor 11, nomor 12, dan nomor 14. Jadi ada 5 nomor soal. Caranya seperti biasa, ya. Ada link soal di bawah video ini, silakan diklik. Kemudian dikerjakan, dipilih pilihan jawabannya seperti biasa, kemudian dikirim melalui Google Form. Okay, that's the material. Thank you for joining English class. Please stay safe, stay healthy, stay at home, and keep studying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.